Waktu itu, aku ingin buang air kecil. Sudah sejak di atas pesawat, ku tahan hajat ini. Begitu aku berada di kamar kecil dan aku membuka celanaku, aku tidak melihat burung kesayanganku itu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Bagus di sini. Sebuah channel yang menceritakan tentang sejarah dan kisah-kisah horor yang dibalut dengan ilustrasi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang bersumber pada Kaskus pada tahun 2013 silam. Yang menceritakan sebuah kisah di mana seorang pemuda yang kehilangan kontak. Maksud saya kehilangan alat reproduksi ya guys ya, yang setelah pulang dari Kalimantan. Langsung saja kita mulai bercerita dengan ilustrasi. Saya adalah seorang sopir. Penghasilan saya waktu bekerja di Jawa kurang memuaskan. Walau saya masih bujangan, kebutuhan hidup saya cukup besar. Apalagi saya masih mempunyai tanggungan 4 orang adik yang harus saya biayai sekolahnya. Ayah sudah meninggal, sedangkan ibu hanyalah seorang buruh tani. Maka ketika ada tawaran bekerja di Sumatera dengan gaji yang cukup tinggi, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 4 tahun di Sumatera, saya rasakan hasil jerih payah saya. Sawah yang tergadai waktu ayah sakit dapat kami tebus. Saya merasa betah bekerja sebagai pengemudi truk logging. Selain hasilnya lumayan, saya tidak pernah berurusan dengan polisi. Jauh berbeda bila dibandingkan ketika bekerja sebagai sopir bus. Ketika perusahaan membuka area baru di Kalimantan Tengah, saya termasuk salah satu karyawan yang dengan sukarela pindah ke sana. Menurut perhitungan saya, area baru penebangan tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasil yang saya peroleh pasti juga cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat. Minimal 12 rit sehari bisa saya angkut. Dengan demikian, penghasilan akan berlipat ganda. Saya termasuk anak muda yang pandai bergaul. Buktinya, tidak lama tinggal di camp baru, tepatnya di kampung Rantau Asem yang berada di hulu sungai Katingan. Saya telah banyak kenal sesama anak muda penduduk setempat. Salah satunya adalah Emi, gadis Dayak Ngaju yang menurutku cantik jelita, dengan kulitnya yang khas kuning langsat. Emi memang begitu menggodaku. Karena itu tidak perlu berlama-lama pacaran, saya dan Emi memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer camp yang mewakili keluargaku yang tidak dapat hadir. Maklumlah, ibuku sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jauh. Sedangkan adik-adikku semuanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Seperti kebiasaan adat penduduk setempat pada waktu itu, aku harus menyerahkan barang-barang elektronik seperti radio, tape recorder, dan peralatan dapur sebagai mas kimpoy atau mas kawin. Pesta pernikahan cukup meriah walaupun sangat sederhana. Menurut ukuran penduduk setempat pada umumnya. Aku sangat bahagia dapat menyunting gadis Dayak Ngaju yang menjadi incaran banyak pemuda di kampungnya. Setelah menikahi Emi, hari-hariku penuh dengan madu kemesraan. Dari pagi sampai sore aku bekerja mengangkut kayu dari hutan ke lokpon atau tempat penumpukan kayu. Dan malam harinya aku habiskan waktuku bersama Emi. Sebagai lelaki muda, aku banyak pengalaman dengan gadis-gadis di kota. Tetapi bila dibandingkan dengan Emi, istriku, mereka bukanlah tandingannya. Emi menyimpan daya seks yang luar biasa. Kalau saja aku tidak rajin minum air pasak bumi, mungkin aku sudah terkapar lemas setiap pagi. Bayangkan, hampir setiap malam kami selalu bercinta dan bercinta. Nyaris sepanjang malam. Waktu berputar begitu cepat, tak terasa sudah 5 tahun aku menikah dengan Emi. Tetapi sampai saat itu kami belum dikaruniai anak. Aku dan Emi tidak mempermasalahkan hal ini. Kami menikmati saja hari-hari yang ada.
Sampai akhirnya datang malapetaka ini. Pada suatu hari, datang sepucuk surat dari Jawa. Persisnya dari ibuku. Tentu saja, yang menulis bukan ibuku, tetapi adik perempuanku yang masih tinggal bersamanya. Sebab adikku yang lain mengikuti suaminya masing-masing di lain kota. Surat berbahasa Jawa itu isinya meminta agar aku segera pulang ke Jawa. Aku akan dinikahkan dengan gadis pilihan ibu dengan maksud agar dapat mempunyai keturunan. Gadis daya itu tidak dapat memberimu anak, sedangkan ibu sangat ingin meminang cucu darimu, kata ibu dalam surat itu. Aku sangat bingung. Ada perang batin yang begitu dahsyat berkecamuk dalam dada. Di suatu sisi, aku sangat mencintai Emmy, dan di sisi lain, aku juga sangat sayang serta hormat kepada ibuku. Aku tidak mampu memilih. Itulah sebabnya aku minta pendapat Pak Slamet, manajer camp. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan dalam kasusmu ini. Yang saya herankan, mengapa ibumu begitu mudah membuat keputusan untuk mengawinkan kamu dengan gadis pilihannya? Bagaimana seandainya hal seperti itu menimpa dia pada waktu mudanya? Saya sangat mencintai ibu saya, tetapi saya juga mencintai Emmy. Ibu sangat dekat dengan saya, walaupun anaknya 5, tetapi saya yang menjadi anak kebanggaannya. Tetapi seharusnya ibu musyawarah dulu dengan saya sebelum mengambil keputusan. Emmy tahu tentang ini. Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang kepadanya. Ya bagus, tidak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi dicerai. Sebaiknya Emmy jangan tahu. Lalu, apakah saya tidak usah pulang? Pulanglah. Kau harus menjadi anak yang berbakti. Berilah ibumu pengertian. Yang menentukan kita punya anak atau tidak itu adalah Tuhan. Kapan kita punya anak, rezeki kita, bahkan ajal kita, hanya Allah yang berhak menentukan. Alasan apa yang harus aku sampaikan kepada Emmy? Banyak alasan. Bilang aja ada keluarga yang sakit, meninggal, menikah, atau apa aja. Kalau dia mau ikut, Bilang aja kamu tidak punya biaya. Lagi pula, kamu harus buru-buru sebab cutimu cuma seminggu. baiklah, akan saya coba. Aku meninggalkan ruangan Pak Slamet dengan masih diliputi berbagai persoalan. Sore harinya, ketika sampai di kamarku, Emmy menangkap kemurungan wajahku. Kegundahanku tidak dapat kusembunyikan. Ada persoalan apa, Mas? Tanya Emmy lembut sambil membelai rambutku. Aku dapat surat dari Jawa. Loh, cuma surat saja kok dibuat sedih? Aku disuruh pulang karena ada yang sakit dan aku tidak punya uang. Simpanan kita tidak cukup. Cukup kalau untuk aku sendiri. Kalau begitu, Mas pulang sendiri saja. Kata Emmy sekaligus membuat batinku lega. Namun, rupanya Emmy curiga ada sesuatu yang tidak beres. Begitu aku berangkat, Emmy membawa surat itu ke Pak Slamet. Surat ini isinya apa, Pak? Baca saja, kamu kan bisa membaca. Saya bisa membacanya, tetapi tidak mengerti maksudnya. Mengapa? Tidak tahu bahasanya? Pakai bahasa Jawa ya? Pak Slamet kemudian pura-pura membaca. Kemudian dia mengatakan kepada Emmy bahwa ada keluargaku di Jawa yang sakit. Kanto disuruh pulang karena ada yang sakit. Begitu bohong Pak Slamet. Emmy rupanya tidak puas dengan jawaban Pak Slamet. Kemudian dia meminta tolong kepada salah seorang istri karyawan yang lain. Entah siapa sampai sekarang aku tidak tahu. Disitulah Emmy tahu kalau aku akan dijodohkan dengan perempuan lain karena Emmy dianggap tidak mampu memberiku keturunan. Emmy memang pemain watak nomor 1. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Keberangkatanku diantar dengan senyum manisnya. Perlu juga saya sampaikan kepada pembaca bahwa malam sebelum keberangkatanku, kami bercinta hampir sepanjang malam. Emmy menunjukkan gairahnya yang luar biasa. Setiba di Banjarmasin, saya naik pesawat menuju Surabaya. Di Juanda, inilah aku mengetahui kalau burungku lenyap. Waktu itu, aku ingin buang air kecil.
Sudah sejak di atas pesawat ku tahan hajat ini. Begitu aku berada di kamar kecil dan aku membuka celanaku, aku tidak melihat burung kesayanganku itu. Nani? Tentu saja aku panik. Kemana gerangan? Aku tak habis pikir. Agar cepat sampai, aku memilih nyewa taksi ketimbang naik bus menuju Jawa Tengah, tepatnya di Boyolali. Begitu tiba di rumah, aku menubruk ibuku meraung menangis di pangkuannya. Ono opo le? Teko-teko kok nangis? Anu mak, barang saya hilang. Ya sudah, barang hilang tidak usah ditangisi. Bila ada rezeki nanti beli lagi. Barang yang hilang ini nggak bisa dibeli mak, tak ada yang jual. Barang opo tole? Kok tidak ada yang jual? Barang ini loh mak. Jawabku sambil tanpa malu-malu melorotkan celanaku. Di bawah rimbunya semak-semak hitam, tak ada barang yang biasa bertengger di situ. Tentu saja, ibuku dan yang hadir menjadi seperti orang linglung. Heran bercampur bingung. Pamanku menyarankan agar aku dibawa ke orang pintar. Aku pun menurutinya. Namun, entah sudah berapa orang tua di daerahku yang kami datangi, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan solusi yang memuaskan. Akhirnya aku pergi ke Klaten, persisnya ke rumah mantan kepala kantor sebuah perusahaan swasta di Banjarmasin. Beliau bukan paranormal atau sejenisnya, tetapi sangat berpengalaman dalam hal seperti itu. Setelah berbasa-basi sebentar, pamanku menyampaikan maksud kami. Aku menceritakan sedikit gambaran mengapa aku pulang ke Boyolali. Mendengar ceritaku, orang pintar itu tertawa lebar. Saya kira apa yang pernah saya dengar itu hanya dongeng atau sekedar lelucon. Ternyata memang benar-benar ada. Kalau begitu, jangan khawatir. Jangan khawatir gimana? Lawang burung hilang kok. Ini serius pak. Begini, Dik Kamto apakah berniat menceraikan Emi? Tidak, saya tidak mungkin menceraikan Emi. Saya sangat mencintainya. Kalau begitu, cepatlah kembali ke camp Rantau Asem. Kamu akan mendapatkan kembali barangmu yang hilang itu. Apakah betul pak? Saya jamin 100%. Tidak ada jalan lain kecuali aku harus segera kembali ke Rantau Asem, Katingan, Kalimantan Tengah. Menyadari keadaan yang aku alami, sampai aku kembali ke tempat kerja tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan yang diinginkan oleh ibuku. Singkat cerita, aku telah tiba kembali di Rantau Asem tempatku bekerja. Namun sesampainya di sana, ternyata istriku tidak ada di barakku. Dia pulang ke kampungnya yang memang tidak begitu jauh dari camp. Aku pun segera menyusulnya ke sana. Emi memang pemain watak yang sempurna. Tiba di rumah mertua, aku disambut istriku dengan hangat. Inilah yang membuatku tidak bisa melupakannya. Mas, ketinggalan burung ya? Aku sangat khawatir, Em. Tidak usah khawatir. Barang Mas tersimpan rapi kok. Ada di sini. Sulit dipercaya. Ternyata isi toples itu adalah burungku yang nampak teronggok tak berdaya. Dengan santai Emi mengambil barang itu lalu menempelkannya di tempatnya. Burungku pun kembali bertengger di sangkarnya semula. Ajaib, mengherankan, tak masuk akal. Dan entah kata apa lagi yang dapat kuucapkan. Tapi itulah kenyataannya. Entah ilmu apa yang telah digunakan oleh Emi untuk tindakan yang sangat ajaib itu. Hingga kini aku tak mengetahuinya. Namun yang pasti, hal seperti ini kerap terjadi dan dilakukan oleh suku Dayak Ngaju. Walau sampai sekarang aku dan Emi tidak dikaruniai anak, kami tetap bahagia. Kami hidup dalam bulan madu setiap hari. Soal anak, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Hilangnya bukan dipotong cutter ya kan? Nah, itu adalah kisah ngilu dan serem bagi para pria. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jaga burung kalian baik-baik agar tidak hilang ya guys ya. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian enggak ketinggalan video-video yang lain. Saya Bagus, sampai jumpa.